Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairah Ratna Dewi dari kelas Psikologi 21B. Di sini saya akan membahas tentang analisis mengenai film Babies. Yang pertama, refleks pada bayi, yang kedua perkembangan fisik pada bayi, dan yang ketiga perkembangan motorik kasar pada bayi, dan yang keempat perkembangan kognitif pada bayi, dan yang kelima perkembangan bahasa pada bayi. Yang pertama, refleks pada bayi. Jadi ada 4 negara yang memiliki refleks bayi yang berbeda. Di antaranya itu bayi yang berasal dari Namibia, Mongolia, Jepang, dan Amerika Serikat. Nah, keempat bayi tersebut memiliki gerak refleks yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu bayi yang berasal dari negara Namibia yang dinamakan suckling reflex. Nah, bayi akan melakukan gerakan ketika Anda menyentuh puting susu ke ujung mulutnya. Jadi refleks terjadi ketika bayi itu baru lahir, secara otomatis terpasang benda yang ditempatkan di mulut mereka. Yang kedua, bayi yang berasal dari Mongolia yang dinamakan dengan rooting reflex atau refleks mencari. Terjadi ketika pipi bayi itu diusap atau disentuh bagian mulut. Sebagai respon, bayi itu menyadari ke arah benda yang menyentuhnya dalam upaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Refleks mencari ini akan menghilang setelah bayi sekitar 3 hingga 4 bulan. Dan yang ketiga, bayi yang berasal dari Jepang dinamakan dengan refleks Babinski. Berupa gerakan jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki itu diusap. Contohnya ketika si ibu itu mengusap bagian jari-jari kaki si bayi, otomatis refleks bayi itu akan mencengkram. Dan yang keempat itu, yang terakhir, bayi yang berasal dari Amerika Serikat yang dinamakan dengan enabling reflex, yaitu refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata. Dan yang kedua, perkembangan fisik pada bayi. Bayi yang bernama Ponijau yang berasal dari negara Namibia. Ponijau adalah bayi yang lahir dari suku Himba di Opuwu, Namibia. Ia berada di lingkungan yang cukup primitif. Ponijau itu dibesarkan dengan cara yang sangat unik, berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh keluarga modern. Ia tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Jadi si Ponijau itu, ia tidak pernah bertemu dokter, mendapatkan susu formula dan makanan tambahan bayi, serta tidak memiliki pakaian lengkap layaknya anak-anak pada umumnya. Dan yang kedua, bayi yang bernama Bayar yang berasal dari Mongolia. Bayar juga berasal dari keluarga hidup berpindah atau yang disebut dengan nomaden. Ayah dan ibunya itu selalu sibuk dengan ternak mereka sehingga Bayar itu tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia tumbuh menjadi anak yang periang, sehat, dan ceria. Dan yang terakhir, bayi yang bernama Mary dan Hetty. Mary dan Hetty itu merupakan 2 bayi yang tumbuh di lingkungan perkotaan dengan perawatan yang bisa dibilang mapan. Saat berumur beberapa bulan, Mary dan Hetty ini sudah mengikuti beragam kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mungkin kedua bayi ini dianggap bayi-bayi beruntung ya, karena mendapatkan seluruh kebutuhannya. Namun Mary dan Hetty ini tidak mendapatkan satu pelajaran berharga yang didapat dari bayi yang bernama Ponijau dan Bayar, yaitu interaksi dengan alam bebas. Dan yang selanjutnya, perkembangan motorik kasar pada bayi. Bayi yang bernama Bayar yang berasal dari Mongolia dan Ponijau yang berasal dari Namibia. Perkembangan motorik pada bayi ini adalah ketika bayi yang bernama Bayar yang berasal dari Mongolia ini dibiarkan dengan bebas merangkak, menjelajahi halaman rumah dan berkotor-kotoran hingga dibiarkan tertidur di sebelah hewan-hewan ternak. Sedangkan bayi yang bernama Ponijau ini memiliki kesamaan antara penekanan proses pada individu antara suku Namibia dengan suku Mongolia. Yang selanjutnya, bayi yang bernama Mary yang berasal dari negara Jepang. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dan bepergian bersama ibunya, seperti mengikuti kegiatan bermain dengan ibu-ibu dan bayi-bayi yang lain. Bayi yang bernama Hetty sejak dini telah ditanamkan kebiasaan membaca oleh orang tuanya. Jadi kegiatan Mary ini bersama ibunya itu sangat berperan dalam perkembangan
sosialisasi di masa depan, karena dengan mengikuti kegiatan bersama ibunya dan bayi-bayi yang lain, Mary itu akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dan mengenal teman sebayanya, dan akan menguatkan motivasi untuk belajar bicara pada usia selanjutnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada bayi. Perkembangan kognitif antar negara sangatlah berbeda. Seperti contohnya, bayi yang berasal dari Mongolia. Ketika bayi itu masih ada di dalam perut ibunya, kemudian seorang ibu mengusap-ngusap perutnya menjelang kelahiran. Bayinya itu diberikan senam dengan iringan musik lembut di klinik guna membantu proses kelahiran. Bayi yang bernama Punjau yang berasal dari Namibia, ketika ia disusui oleh ibunya sambil si ibunya bercakap-cakap dan makan dengan ibunya, maka bayi juga mendengar dan menangkap kata-kata yang diucapkan oleh ibunya. Jadi ketika bayi itu dipadukan dengan obrolan ringan dari ibu dengan orang lain di sekitarnya, maka bayi juga mendengar dan menangkap kata-kata yang diucapkan dari ibunya. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada bayi. Bayi yang bernama Bayar yang berasal dari Mongolia, ia diajak bicara oleh ibunya dalam bahasa lokal dengan nada yang khas sambil menatap bayinya yang terbaring di tempat tidur. Kemudian bayi ini seolah-olah merespon perkataan ibunya melalui bahasanya sendiri, yaitu bahasa bayi. Selanjutnya, bayi yang bernama Punijau yang berasal dari Namibia, ketika Punijau itu diajarkan berbicara oleh ibunya dengan mengucapkan kata mama, ia pun menjawab dengan melakukan babbling atau celoteh. Nah, babbling atau celoteh itu sendiri biasanya dilakukan oleh bayi yang berusia 6-7 minggu. Bayi mulai membuat suara dalam kondisi nyaman dan secara tidak langsung dengan babbling bayi melatih kematangan organ artikulasinya. Dan yang terakhir, bayi yang bernama Hetty yang berasal dari Amerika Serikat. Ketika ia dipangku dan dibacakan buku anak-anak oleh ibunya, dan ketika ia dimandikan pun ia tetap berbicara dengan nada lembut. Yang dilakukan oleh ibunya Hetty menunjukkan adanya kesamaan cara menstimulasi perkembangan komunikasi bayi dengan yang dilakukan oleh ibu Bayar di Mongolia. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.